Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Amanda Alung Wibisono dengan NIM 1312210. Di sini, saya akan mereview materi hukum siber dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pengertian cyber law di Indonesia tampaknya belum ada suatu istilah yang seperti atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas teknologi cyber law. Istilah cyber law yang pertama, hukum dunia maya, yang kedua hukum teknologi, yang ketiga hukum telematika. Cyber law adalah keseluruhan unsur-unsur, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, seperti kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Sejarah cyber law di dunia. Pada tahun 1980-an, khususnya negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru sering dengan menggunakan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mengatur tindak pidana cyber, seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, melacak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan unsur pelaku tindak pidana cyber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kegiatan tersebut seseorang di beberapa tempat di negara lain. Beberapa organisasi internasional, yang pertama, Organization for Economic Cooperation Development atau OECD. Usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan tahun 1985. Beberapa perbuatan untuk diskriminalisasi dalam hukum pidana nasional, yaitu yang pertama, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal. Yang kedua, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer atau program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data atau komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya. Yang keempat, pelanggaran hak eksklusif atas program komputer yang dilindungi dan dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial. Yang kelima, mengakses atau menginternship sistem komputer atau telekomunikasi secara tanpa seizin pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, baik dengan cara pelanggaran atas sistem pengamanan atau untuk tujuan maksud jahat lainnya. Yang kedua, United Nations atau UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan monitoring terhadap komputer related crime dimulai pada tahun 1990 dengan UN Concert of the Prevention of Crime and Statement of Offender. Dengan resolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara dihimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha menerangi komputer related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, modernisasi hukum pidana material dan hukum pidana nasional untuk menjamin dan memindai dalam tindak pidana cyber. Yang kedua, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta
setiap mekanisme pengaturan, penggunaan, atau pemanfaatan komputer. Yang ketiga, the Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. G8 menyetujui prinsip menerangi hate speech crime antara lain. Yang pertama, tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Yang kedua, penyediaan atau penuntutan atas pelaku kejahatan hate speech internasional harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan. Terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. Yang ketiga, aparat penegak hukum harus terlatih dan diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan hate speech. Yang keempat, sistem hukum yang harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan sistem dari kerusuhan yang diakibatkan oleh adanya perubahan melawan hukum dan mengirim asasnya penghukuman terhadap penyalahgunakan serius. Yang kelima, sistem hukum harus meningkatkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik. Yang keempat, Council of Europe, Konvensi tentang Kejahatan Cyber tahun 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi of Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dan dalam regulasi tindak pidana cyber dalam hukum nasional. Tindak pidana cyber terdapat 9 jenis tindak pidana cyber yang dikelompokkan dalam 4 kategori tindak pidana, yaitu yang pertama, kelompok pertama tindak pidana terhadap kejahatan, integritas, dan ketersediaan data. Data sistem komputer terdiri dari illegal access, illegal interception, data interference, sistem interference, dan minutes of change. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan komputer terdiri dari pemalsuan yang berkaitan dengan komputer dan penipuan yang berkaitan dengan komputer. Yang ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi ketentuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak. Yang keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hal-hal terkait. Sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintahan mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyber space. Pada Maret 2003, pembentukan RUU IKTE dan dilanjutkan untuk Kominfo dan menjadi RUU EITE. Pada 2005, RUU EITE berubah menjadi RUU ITE. Pada Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi RUU ITE. Pada 21 April 2008, Presiden RI diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Umbaran Negara tahun 2008 nomor 58. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Urgensi pengaturan cyber law di Indonesia. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan TI. Yang ketiga, adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan lemah.
Yang keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sekian pembabaran materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.